Evakuasi sempat terhenti pada Jumat malam. Pagi ini tim SAR kembali melanjutkan pencarian korban tanah longsor di Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Egit Hapsari langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Egit, berapa jumlah korban longsor saat ini? Ya, Egit. Gilang, setelah proses pencarian sempat terhambat tadi malam, pagi ini tim SAR gabungan dari TNI, SAR dan juga BPBD kembali melakukan pencarian dan menemukan 2 jenazah baru di antara reruntuhan tanah longsor ini. Sehingga dengan penemuan 2 jenazah baru ini, korban tewas bertambah dari sebelumnya 1 orang menjadi 3 orang. Seorang korban atau jenazah yang ditemukan di lokasi longsor pagi ini berjenis kelamin laki-laki dengan usia kira-kira sekitar 30 tahun dan salah seorang lainnya masih belum diketahui jenis kelamin maupun identitasnya. Sedangkan jenazah yang ditemukan tim SAR tadi malam adalah berjenis kelamin perempuan berusia sekitar 30 tahun. Dan untuk korban luka-luka sendiri, jam 2 dini hari tadi tim SAR berhasil mengevakuasi 1 orang korban yang ditemukan selamat di antara reruntuhan sehingga menambah jumlah korban luka-luka dari sebelumnya 14 orang menjadi 15 orang. Dan hingga kini Gilang, tim evakuasi gabungan dari Badan SAR, TNI dan juga BPBD dibantu dengan warga setempat masih terus melakukan proses evakuasi mengingat banyaknya rumah penduduk yang masih tertimbun oleh tanah longsor ini. Namun proses evakuasi ini sendiri masih terkendala kondisi atau medan lokasi longsor sendiri yang curam dan juga dialiri aliran sungai yang cukup deras sehingga selain membahayakan tim evakuasi sendiri juga menghalang alat-alat berat atau eskavator sehingga selama ini tim evakuasi masih melakukan evakuasi dengan peralatan sederhana seperti cangkul dan juga tongkat dan hingga kini belum ada satupun alat berat ataupun eskavator yang berhasil memasuki medan atau lokasi longsor sendiri. Gilang. Dengan akses jalan di lokasi longsor. Hingga pagi ini jalan utama dari Banjarnegara menuju Pekalongan sendiri masih terputus di titik atau radius 2 km dari lokasi kejadian dan sehingga itu menghambat aktivitas warga setempat sendiri karena tidak bisa melewati. Dan jalan utama dari Banjarnegara menuju Pekalongan ini merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan kedua lokasi tersebut karena tidak ada jalan alternatif lain dari Banjarnegara menuju Pekalongan sehingga putusnya akses jalan ini juga menghambat aktivitas warga. Dan selain itu, jalan ini masih terputus karena runtuhan tanah longsor sendiri masih belum bisa dibersihkan atau dievakuasi mengingat belum ada satupun alat berat atau eskavator yang berhasil memasuki lokasi untuk membersihkan puing-puing atau reruntuhan tanah longsor ini. Terkait dengan aktivitas warga pagi ini, Gilang, aktivitas warga sempat terhambat akibat adanya bencana tanah longsor ini karena jumlah atau jalan di antara Banjarnegara dan Pekalongan ini masih terputus sehingga aktivitas warga terhambat di titik ini. Mereka tidak bisa melewati jalan ini yang merupakan jalan utama atau jalan satu-satunya penghubung antara Banjarnegara dan Pekalongan. Selain itu tadi pagi juga ada beberapa warga yang mendatangi lokasi kejadian dengan berbagai macam tujuan. Salah satunya adalah dengan mencari sanak saudara mereka yang memang belum pulang atau belum juga ditemukan. Selain itu ada juga warga yang membantu pencarian atau tim SAR. Selain itu juga ada warga yang ikut menonton atau menyaksikan secara dekat bencana longsor ini. Namun tim SAR sendiri menghimbau secara keras kepada warga untuk menjauhi lokasi ini jika tidak ada kepentingan yang kuat karena menurut informasi yang kami peroleh dari tim SAR sendiri, 3 korban tewas yang ditemukan adalah bukan penduduk namun merupakan warga yang menonton bencana tanah longsor ini secara langsung. Untuk sementara demikian.